Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fauzia Amalia dari kelas A Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 121302021 akan mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh pada mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Lutfi Fahrurizal SYMH untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Pembahasan pertama adalah politik hukum. Dalam pembahasan politik hukum ini ada beberapa aspek lagi yang akan dibahas. Yang pertama adalah definisi atau pengertian politik hukum. Dalam bahasa Belanda, politik hukum adalah recht politik yang terdiri dari dua kata, recht dan juga politik. Recht bermakna hukum, politik bermakna aturan atau kebijakan. Dalam bahasa Inggris disebut juga policy. Jika digabungkan antara kedua kata ini bahwasanya politik hukum itu adalah kebijakan atau aturan dari suatu negara, aturan hukum dari suatu negara. Yang kedua, pengertian atau definisi politik hukum menurut para ahli. Yang pertama, Patmo Wahjono berpendapat bahwasanya politik hukum merupakan ius constituendum yang artinya nilai-nilai atau hukum yang dicita-citakan di masa yang akan datang. Yang kedua, Van Apeldoorn berpendapat bahwasanya politik hukum itu adalah penetapan isi dari suatu perundang-undangan. Jadi Patmo Wahjono berpendapat bahwasanya itu berkonotasi atau berfokus pada nilai-nilai, sedangkan Van Apeldoorn terhadap isinya. Selanjutnya adalah ruang lingkup politik hukum. Ruang lingkup politik hukum yang pertama adalah nilai-nilai dan aspirasi. Yang kedua, perdebatan dalam perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Yang ketiga, pihak-pihak yang berwenang dalam menentukan atau merumuskan suatu politik hukum. Yang keempat, faktor-faktor politik hukum. Yang kelima, pelaksanaan politik hukum. Dan yang terakhir, peraturan perundang-undangan. Jadi dalam ruang lingkup politik hukum ini menjelaskan bahwasanya dalam penetapan politik hukum itu dibutuhkan banyak aspirasi dari masyarakat juga, bukan hanya dari pihak-pihak yang berwenang. Jadi harus mendengarkan banyak pihak serta membuat atau menetapkan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan suatu negara. Selanjutnya adalah batasan. Batasan yang pertama adalah ruang gerak politik hukum suatu negara. Yang kedua, politik hukum kekuasaan dan warga atau masyarakat. Dan yang ketiga, lembaga-lembaga yang berwenang. Selanjutnya, hubungan politik hukum dengan ilmu lainnya. Yang pertama tentunya ilmu hukum, ilmu politik, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan juga ilmu ekonomi. Baiklah, pembahasan kedua adalah relasi politik hukum. Ada beberapa pendapat dari ahli mengenai relasi politik hukum. Yang pertama, John Austin berpendapat bahwasanya semuanya bergantung pada lawgiver atau yang memerintah, yang memberikan perintah dalam suatu hukum, sehingga tidak berbicara mengenai baik buruk dari suatu produk hukum, karena produk hukum itu dapat dicerminkan dari siapa yang memerintah. Yang kedua, dari Hans Kelsen berpendapat bahwasanya hukum itu benar-benar murni, berdiri sendiri, di mana hukum tidak berhubungan atau tidak memiliki relasi dengan politik, sosiologi, dan lain-lain. Yang ketiga, Staffen Theory ini dalam pendapatnya adalah hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi di atasnya. Selanjutnya ada dari Daniel Lev ini berpendapat bahwasanya politik itu mendominasi hukum. Jadi politik mendominasi hukum. Jadi pendapat ini bertolak belakang dengan
yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya dari Hart ini memiliki kesamaan pendapat dengan John Austin dan juga Hans Kelsen, di mana bergantung kepada pemerintah atau yang memberikan perintah, serta hukum ini tidak memiliki relasi dengan politik, sosiologi, dan lain-lain. Selanjutnya ada Lord Acton. Lord Acton ini memberikan pendapat, terdapat 3, ada culture, structure, dan isi dari hukum itu sendiri. Selanjutnya Miriam Budiarjo, bahwasanya kebijakan politik itu adalah kebijakan dalam mempengaruhi suatu aturan perundang-undangan, aturan yang tertulis. Selanjutnya adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini berpendapat, dalam pendapat simbiosis mutualisme ini dijelaskan bahwasanya politik hukum itu saling berkaitan dan tidak ada yang mendominasi satu sama lain, saling melengkapi, sehingga tidak ada yang lebih mendominasi atau kurang mendominasi. Jadi kedudukannya sama dan sama-sama saling berusaha untuk mencapai hukum yang dicita-citakan atau hukum ideal yang dicita-citakan. Pembahasan ketiga adalah sejarah politik hukum. Menurut Imam Ash-Shawkani dan juga Butohari, latar belakang munculnya disiplin politik hukum ini diadakan karena adanya ketidakpuasan dari metode pendekatan di kalangan ahli teoretisi dan ahli hukum, sehingga terus digali dan juga literatur yang membahasnya pun juga minim. Terkait dari sejarah politik hukum sendiri ada 2, yakni implisit dan eksplisit. Kalau implisit itu dipelopori oleh Van Apeldoorn, sedangkan eksplisit ini dibahas dalam karya-karya para ahli seperti Supomo, Belfroid, Utrecht, dan masih banyak lagi. Dan di generasi baru, di generasi sekarang tentunya masih terus dibahas dan juga mengalami perkembangan dari politik hukum itu sendiri. Pembahasan keempat adalah politik hukum Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, politik hukum Islam ini adalah siasah syariah, bentuk penerapan dari maslahah mursalah. Yang selanjutnya adalah pemikiran Ibnu Taimiyah dalam politik hukum Islam. Yang pertama ada kosmopolitanisme, di mana berpendapat bahwasanya setiap individu itu merdeka dari segi agama, ideologi, dan lain-lain. Selanjutnya ada doktrin kehalifaan. Doktrin kehalifaan ini tentunya dari segi perbuatan, yakni anti syirik, anti bid'ah, kufarat, dan lain-lain, serta pemimpin itu tidak harus berasal dari suku Quraisy. Selanjutnya ada institusi negara. Institusi negara ini hadir untuk mengelola atau membangun umat, seperti itu. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini di dalamnya adalah amanah, waliyat, dan juga keadilan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan seperti Rasulullah, yang tidak boleh tidak adil, harus jujur, amanah, dan lain-lain. Selanjutnya ada prinsip hukum Islam menurut Yuhaya S. Praja. Yang pertama itu tauhid dalam satu ketetapan yang sama. Yang selanjutnya ada keadilan dalam atau kebijaksanaan dalam penetapan hukum. Yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar, yakni mendorong kebaikan, menjauhi keburukan. Selanjutnya ada kebebasan atau kemerdekaan, yakni tidak ada diskriminasi di antara siapapun. Selanjutnya ada persamaan atau egalite, di mana hakikat, derajat, martabat itu sama antara sesama. Yang selanjutnya ada atau ta'awun sebagai penolong. Selanjutnya ada toleransi, memperhatikan hak-hak orang lain. Selanjutnya ada asas hukum Islam. Yang pertama asas nafiyatul haraji atau menghilangkan kesukaran atau kemungkaran. Yang kedua ada asas khilafatut taklif, asas tadarruj, asas kemuslihatan manusia, asas estetika, asas urf, asas syara' menjadi
zariyat manusia, dan juga asas keadilan. Pembahasan kelima adalah sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum ke-1. Pertama adalah fakultif. Sifat hukum fakultif adalah sifat hukum yang tidak memaksa untuk diikuti, namun aturan ini ada. Seperti dalam asas persatuan bulat atau persatuan harta dalam perkawinan. Selanjutnya yang kedua adalah imperatif. Sifat hukum imperatif ini adalah sifat hukum yang memaksa dan konkret harus ditaati atau dipenuhi perintah-perintahnya. Yang ketiga adalah impresif. Dalam KBBI sendiri, impresif ini berarti mengekang, tegas. Jadi sifat hukum impresif ini benar-benar mengekang setiap individu yang diperintah dan juga anti terhadap kritikan yang ada, dan juga membatasi pergerakan-pergerakan atau nilai ekspresi dari masyarakat. Pembahasan ke-6 adalah sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum kedua. Lanjutannya adalah sifat hukum otonom. Sifat hukum otonom ini merupakan sifat hukum yang semi represif. Jadi kekuasaannya pun, pemindahan kekuasaannya pun dibatasi, dan juga aspirasi rakyat dibatasi, namun tidak separah dengan represif. Selanjutnya ada progresif. Progresif ini merupakan sifat hukum yang benar-benar memperhatikan nilai aspirasi masyarakat, dan juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan di tengah masyarakat, dan juga ingin menciptakan negara yang berhati nurani. Selanjutnya ada responsif. Responsif ini juga tidak jauh beda dengan progresif, di mana aspirasi masyarakat tetap didengar dan juga ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalamnya. Jadi progresif dan responsif ini tidak jauh beda dalam penerapannya. Mungkin itu saja review materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Semoga bermanfaat, dan saya mengucapkan maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.